Shalom saudara-saudara. Selamat jumpa kembali di dalam program GKM Menyapa. Memasuki tahun 2021, kita semuanya memiliki pengharapan bahwa tahun 2021 memberikan sesuatu yang baik, tahun yang penuh pengharapan. Tetapi faktanya kita semua dikejutkan dengan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di tanah air. Ada bencana banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan dan juga di berbagai daerah di Indonesia. Ada gempa bumi di Mamuju, Majene. Ada tanah longsor. Ada juga kecelakaan pesawat. Dan ada juga naiknya air laut yang merusak, memporak-porandakan pesisir pantai di Kota Manado, serta juga kerasnya arus sungai yang membanjiri rumah-rumah sekitar sungai. Badan Nasional Penanggulangan Bencana beberapa hari yang lalu mencatat ada 197 bencana alam yang terjadi sejak 1 Januari 2021 hingga 23 Januari 2021. Nah, tidak hanya itu, bahwa di belakangan ini pandemi virus corona itu juga menyebabkan di beberapa daerah ada peningkatan orang-orang yang mengalami terinfeksi dari virus corona. Banyak orang mengalami kesukaran, kesulitan, mereka mengalami kesedihan, dan mereka membutuhkan sahabat. Berbicara tentang sahabat, Alkitab kita mencatat tentang sahabat, yaitu Amsal 19 ayat 4 dikatakan, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Surah Amsal ini hendak menceritakan bahwa ketika seseorang itu menjadi kaya, ada banyak orang yang berusaha untuk menjadi teman dari orang kaya itu. Tidak lain supaya bisa mendapatkan kecipratan rezeki atau kecipratan berkat, kecipratan usaha, kecipratan bisnis. Tetapi apabila orang kaya itu jatuh, usahanya menjadi miskin, banyak orang kemudian meninggalkan orang yang tadinya kaya. Nah, inilah natur orang berdosa yang dicatatkan di dalam Alkitab, di dalam Amsal 19 ayat 4. Tentu saja Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang-orang yang dengan serta-merta meninggalkan sahabat-sahabat kita yang mengalami kesulitan. Dan di dalam Amsal 17 ayat 17 dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesukaran. Ya, inilah yang justru Tuhan inginkan. Kita menjadi saudara-saudara, menjadi saudara bagi orang-orang yang mengalami kesukaran. Terlebih di dalam masa-masa sekarang ini. Ada saudara-saudara kita yang mengalami bencana, misalnya di Kalimantan Selatan, ataupun juga mengalami korban gempa bumi di Sulawesi Barat. Nah, gereja kita membuka satu kesempatan buat kita untuk bisa membantu mereka. Untuk itu, walaupun kita mengalami juga dampak pandemi virus corona, tetapi Tuhan juga masih menitipkan berkat. Mari kita sisihkan berkat kita berikan untuk meringankan penderitaan, kesulitan-kesulitan yang dialami teman-teman kita itu di daerah bencana. Hal yang lain juga dengan kasus virus corona yang makin meningkat. Di kota kita juga ada banyak orang-orang yang mengalami pemeriksaan virus corona menjadi positif, dan mereka harus menjalani, ada yang masuk rumah sakit ataupun juga menjalankan isolasi mandiri. Nah, untuk itu kita bisa menolong mereka. Misalnya menelpon, menanyakan kabar mereka, dan juga kalau mereka mengalami kesulitan untuk kemudian berbelanja, kita juga bisa membantu kebutuhan daripada saudara-saudara kita, keluarga-keluarga yang terkena dengan virus corona positif. Terlebih juga kalau
ada di dalam keluarga saudara, ada saudara yang suami istri terkena virus corona positif dan menjalani isolasi mandiri, besarkan hati untuk kemudian juga turut mengasuh keponakan atau anak-anak yang dimana orang tuanya harus menjalankan isolasi mandiri. Inilah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya untuk menjadi saksi Tuhan, menyatakan iman kita melalui tindakan nyata. Mari gunakan kesempatan ini, ekspresikan iman saudara-saudara melalui tindakan nyata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Pada saat ini banyak orang mengalami kesulitan karena pandemi virus corona dan juga bencana-bencana alam. Tuhan tolong supaya kami bisa mengekspresikan iman kami melalui tindakan nyata, menjadi sahabat bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.